Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat Masjid Al-Mustanir yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama dan yang utama, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mampu memenuhi panggilan cinta Allah. Kita telah mampu memenuhi panggilan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panggilan sayang Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini tidak semua manusia mendapatkan, tetapi kita umat Islam, wabil khusus kita hari ini mendapatkan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana harapan kita semua, nanti di yaumil qiyamah hanya satu-satunya syafaat dari beliau yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yakni berjudul Sistem Pemerintahan Khilafah Memang Menakjubkan. Hadirin rahimakumullah, kita pernah membaca atau mengingat dalam pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Kupang pada Rabu 4 Desember 2024 yang lalu. Beliau mengatakan kekagumannya terhadap kekhilafaan Utsmaniyah, atau beliau sebut pada saat itu dengan khilafah Ottoman, sebagai contoh sistem pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga mampu memakmurkan rakyatnya. Bahkan beliau mengutip perkataan Osman Ghazi, yakni pendiri khilafah tersebut, yang menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi utama dalam sebuah negara. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya apa? Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Bahkan Presiden Prabowo juga menyoroti nilai-nilai toleransi dan harmoni yang dimiliki kekhilafan Utsmaniyah sebagai imperium multi etnis yang mampu menyatukan berbagai agama dan suku. Bahkan menurut beliau, pengalaman sejarah ini menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana pemerintahan yang adil dan bersih dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imperium Ottoman yang oleh bangsa Eropa disebut dengan Khilafah Utsmaniyah adalah bagian dari sejarah panjang kekhilafan Islam yang berdiri sejak tahun 1299 dan berpusat di Istanbul kala itu. Salah satu prestasi besarnya adalah pembebasan Konstantinopel dan Imperium Romawi Timur pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi. Yang sebagaimana kita sering mendengar kisahnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha fala ni'mal jaisu zalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan adalah pemimpinnya,
dan sebaik pasukan yang menaklukkan adalah pasukannya. Ialah Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya telah menorehkan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Kekuasaan Khilafah Utsmaniyah yang berlangsung hampir 7 abad merupakan kelanjutan dari potensi kekuatan kaum muslimin yang begitu besar, sebagaimana mereka mewarisi apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yakni ketika berdiri negara Madinah atau negara Islam pertama di Yasrib pada saat itu yang hari ini kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara pertama yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Selain menyampaikan wahyu, tentu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pemimpin umat. Beliau bahkan kepemimpinan itu juga dilanjutkan setelahnya oleh para Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah setelahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat tentang keberadaan khalifah pengganti beliau dalam hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang beliau mengatakan, dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi itu meninggal, ia akan digantikan oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian akan tetapi sungguh tidak ada nabi, kata Rasulullah Muhammad SAW, sesudahku. Sepeninggalku akan ada para khalifah dan jumlahnya banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Khilafah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang wajib kita tegakkan, sebagaimana telah disampaikan oleh Dr. Mahmud Al-Khalidi. Beliau mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan umum atas kaum muslimin untuk menerapkan syariah dan menyebarkan dakwah. Bahkan dalil wajibnya menegakkan khilafah tercantum di dalam Al-Quran, dalam sunnah dan ijma' sahabat, seperti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Terapkanlah hukum di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49. Para ulama termasuk Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Mawardi sepakat bahwa mendirikan khilafah adalah fardu kifayah atas kaum muslimin. Khilafah berperan strategis dalam menjaga agama dan mengurus dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tugas khalifah adalah menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 hal. Kemudian Syekh Abdul bin Umar menekankan bahwa hukum Allah hanya dapat diterapkan secara sempurna melalui khilafah. Bahkan Kiai Sulaiman Rashid menambahkan bahwa ijma' ulama sepakat tentang kewajiban mendirikan khilafah untuk menyatukan umat dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 faktor yang membuat pemerintahan khilafah kuat dan berhasil. Yang pertama, ketakwaan individu, terutama para pemimpin yang menjaga integritas mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyita unta putranya untuk menghindari pemanfaatan fasilitas negara. Kedua, konsistensi dalam menerapkan hukum Islam seperti upaya Sultan Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu tengah menjabat. Kemudian yang ketiga, keterlibatan rakyat dalam amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kontrol sosial terhadap penguasa, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang paling utama, afdalul jihadi kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim. Maka sudah selayaknya jika kita sebagai masyarakat menyampaikan apa-apa yang benar dan mencegah apa-apa yang salah. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Khilafah Islamiyah memiliki keunggulan sebagai sistem pemerintahan yang bersih dan adil, dengan ketakwaan pemimpin dan rakyatnya sebagai pilar utama. Bahkan selama hampir 14 abad, khilafah konsisten menyatukan umat dan menerapkan syariah yang menghasilkan keberkahan bagi umat manusia. Khilafah adalah sistem pemerintahan terbaik yang mampu melebur umat dalam satu kesatuan dengan ketakwaan, konsistensi penerapan syariat dan kontrol sosial yang kuat. Khilafah menjadi model ideal yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
Seorang muslim tidak cukup hanya mengagumi agamanya saja, tetapi wajib tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak hanya mengatakan Islam adalah aturan hidup kita, tetapi kita tidak mengambil Islam sebagai aturan hidup kita. Mengapa kita sering mendengarkan beberapa ceramah atau tausiah yang menyampaikan bahwasanya tidak hanya hablum minallah yang ada dalam kehidupan kaum muslimin, tetapi juga ada hablum minan nas. Coba kita bayangkan, ternyata fardu ain yang merupakan kewajiban individu itu lebih sedikit jumlahnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ternyata yang lebih banyak adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang begitu banyak yang hari ini tidak terlaksana. Maka pertanyaannya, siapa yang berdosa? Tentu jawabannya adalah kita seluruh kaum muslimin berdosa. Kita ambil contoh seandainya fardu kifayah yang biasa kita kenal dalam keseharian kita adalah dalam mengurusi jenazah. Jika ada orang yang meninggal, maka jika jenazah itu tidak diurus, maka siapa yang berdosa? Tentu yang berdosa adalah orang yang ada di sekitarnya. Orang di sekitar tidak peduli, maka siapa yang berdosa? Akan luas lagi adalah kecamatan atau kota yang ada di sekitarnya. Tidak diurus lagi, maka siapa yang berdosa? Tentu seluruh umat muslim yang ada di dunia berdosa. Maka hari ini, urgensi penerapan syariat Islam, bahkan dalam hal fardu kifayah yang tidak terlaksana, adalah pentingnya kita segera mengambil contoh sebagaimana Presiden Prabowo yang seharusnya tidak hanya mengagumi kekhilafan Turki Utsmani pada saat itu, tetapi seharusnya beliau mengambil atau menerapkan apa-apa yang telah ditorehkan oleh para khalifah-khalifah pada saat itu. Maka hari ini, jangan merasa kita adalah orang-orang yang terbebas dari dosa. Tidak. Justru hari ini tanpa kita sadari, tanpa kita inginkan, setiap hari kita mendapatkan transferan dosa yang bahkan kita tidak melaksanakan. Ada orang yang memperkosa, ada orang yang berzina, tidak dihukum dengan hukum Islam. Siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Ada orang yang mencuri, bahkan kemarin berita yang viral, ada seorang siswi diperkosa sampai wafat, sampai meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Hukum yang berlaku bagi pelakunya, beliau dibebaskan. Anak-anak itu dibebaskan dengan alasan belum mencukupi usia. Bayangkan, seandainya kita sebagai orang tua dari si gadis tadi, seandainya kita menjadi kakak dari seorang gadis tadi, apa yang kita rasakan? Sedangkan di sisi yang lain, kita mendengar kisah yang sangat masyhur, seorang khalifah yang bernama Al-Mu'tasim Billah, ketika beliau mendengar pertolongan atau meminta tolongnya seorang muslimah karena diganggu oleh Yahudi di pasar. Maka apa kata beliau? Beliau mengerahkan seluruh pasukan hanya untuk menjaga kehormatan satu orang muslimah. Hari ini kita bayangkan, tidak hanya satu orang muslimah yang dilecehkan. Saudara-saudara kita muslimah yang ada di Palestina, mereka diperkosa, mereka dibunuh, mereka dibantai. Siapa yang membela mereka? Tidak ada. Maka hari ini kita seharusnya sebagai seorang muslim menyadari betul bagaimana urgensi kita mempunyai seorang khalifah, yang dengan khalifah lah, sebagaimana dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, khalifah itu adalah junnah, sebagai perisai bagi umat manusia, sebagai umat Islam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus terus membahas tentang khilafah? Karena sejatinya ini adalah masanya. Maka yang paling penting adalah kita mau menjadi bagian dari orang yang memperjuangkannya, atau kita hanya menunggu. Tentu orang yang memperjuangkan dan orang yang menunggu tentu akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperjuangkannya, bahkan kita termasuk orang-orang yang mendukung orang-orang yang memperjuangkannya. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana Islam kembali tegak, Islam kembali berjaya, mengangkat derajat umat muslim, mengangkat derajat umat manusia yang hari ini penuh dengan penderitaan, yang hari ini penuh dengan kesengsaraan. Dan sejatinya, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah punya solusi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita kembali lagi dan kembali lagi mengambil hukum buatan manusia yang pasti bersifat lemah dan terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjegerakan pertolongan Allah, dan kita semua termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa tamnin tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu idwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu ammanha wa alamu anallaha amarakum bi amri bada'a fi binafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil kasyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwani wa mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwani wa mujahidina fi Palestin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Washkuru azima yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.